Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi masih di surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang bagaimana cara membuat kurikulum vitae ya atau CV. Nah, biasanya CV ini bagian yang sangat dibutuhkan gitu dari kalian melamar pekerjaan gitu ya. Kadang CV ini juga lebih utama daripada surat lamaran pekerjaan gitu. Kadang ada beberapa perusahaan atau ada memang perusahaan yang menginginkan langsung CV-nya, bukan surat lamaran pekerjaannya gitu. Contoh sekarang lagi musim COVID-19 ya, atau C19 gitu ya. Nah, sekarang itu zamannya online gitu ya. Banyak yang mengirimkan berkas elektrik atau ya dari email gitu ya. Di dalamnya itu hanya terdapat CV karena perusahaan yang tidak ingin repot untuk menyeleksi pegawainya, jadi langsung diberikan CV. Oke. Baik, di sini hanya CV yang saya jelaskan karena surat lamaran sudah dijelaskan dan sudah jelas cara penulisannya seperti apa minggu lalu ya saat tatap muka. Sekarang tinggal pelaksanaan atau pengerjaan kurikulum vitae. Nggak beda jauh, saya sudah jelaskan. Surat lamaran pekerjaan itu adalah permohonan untuk kalian melamar pekerjaan gitu. Di dalamnya juga ada biodata pelamar atau biodata kalian nanti saat melamar ya. Nggak nggak beda jauh intinya, tapi di CV ini lebih kompleks atau lebih detail gitu ya, secara akademis gitu, secara akademis atau secara aktivis ya, maupun praktisi gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal lihat gitu ya nanti CV saya yang sudah saya buat dari 5 tahun ke belakang gitu ya, 5 tahun lampau, dimana saat saya mulai melamar pekerjaan gitu ya, meskipun bukan dalam bidang pendidikan saja gitu. Nah, yang pertama di CV itu ya, bedanya dengan surat lamaran harus mencantumkan foto gitu, oke. Nah, sini langsung saja ya, saya akan memberikan contoh gitu ya. Kita lihat sini. Kalau nggak kelihatan maaf ya. Nah, ini jelas ya. Nah, di sini bagaimana kita mendesain sebuah CV. Terkadang CV yang diinginkan untuk pelamar-pelamar milenial sekarang gitu ya, dia tidak menginginkan CV yang bentuknya tulisan atau tidak menarik gitu. Jadi perusahaan lebih mengedepankan pelamar yang paham tentang teknologi atau minimal software Office gitu ya, Microsoft Office atau Corel Draw bisa juga, atau Photoshop gitu ya. Jadi dia membuat CV-nya di software atau aplikasi tersebut gitu. Oke. Di sini sudah ada CV saya ya. Maaf agak bias. Ya. Nah, pertama saya mencantumkan nama saya itu ada di tengah ya. Ini bagaimana mendesainnya, lalu foto ya. Sebelumnya saya akan memberikan nama berkas ini adalah kurikulum vitae di sini ya. Di sini ada di pinggir sini
Di pinggir sini ya ada nomor telepon, ya nomor telepon atau nomor handphone boleh kalian cantumkan. Pilih salah satu ya, karena kalian hanya menyantumkan satu nomor, tapi kalau misalkan mau dua berarti kalian harus tulis nomor telepon dan nomor handphone gitu. Beda, kalau nomor telepon itu nomor rumah, kalau nomor handphone itu ya nomor seluler genggam kalian gitu. Lalu di sini ada email yang ditulis, lalu ada agama, kemudian ada status ya, status menikah atau belum. Saya belum mengganti status, saya lupa gitu. Terus di sini ada alamat ya, alamat lengkap kalian. Lalu di bawahnya ada kewarganegaraan. Oke, itu identitas seputar pelamar gitu ya. Nah, untuk ke bawahnya di sini adalah eksterior kalian gitu. Maksudnya di luar dari identitas kalian. Oke, contoh di sini karakter kalian yang menunjukkan seperti apa gitu ya. Di sini saya mencantumkan jujur, sopan, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras gitu ya. Meskipun tidak ada yang, maksudnya ada beberapa yang gak masuk dalam kriteria kalian, ya itu sebenarnya cantumkan saya dulu, karena siapa tahu nanti seiring berjalannya waktu ya kalian akan menggenggam karakter tersebut gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada pendidikan kalian dari tahun ke tahun gitu ya. Maaf, bisa dilihat nah ya, dari tahun ke tahun di sini ada ditulis dari universitas dulu ya, tingkat perkuliahan gitu ya, tingkat perkuliahan. Di sini saya mencantumkan 2012 sampai 2016 gitu ya. Terus SMA-nya 2009 sampai 2012. Terus 2006 sampai 2009 itu SMP. 2020 maaf, 2000 sampai 2006 itu SD. Kemudian 1999 sampai 2000 itu saya di TK gitu ya. Nah, oke, di pendidikan sudah selesai. Sekarang ada dalam prestasi dengan pengalaman. Oke, di sini ada pengalaman kita dalam berorganisasi, pengalaman bekerja, gitu boleh dicantumkan. Ya, di sini pengalaman organisasi, contoh misalkan ada yang ikut OSIS, mangga silakan dicantumkan, atau ketua OSIS, karena itu bagian penting gitu ya. Kalian mampu berorganisasi dalam artian kalian mampu menyatu dengan masyarakat gitu, berkomunikasi dengan baik, tahu struktur pembentukan acara gitu ya misalkan ya. Lalu di sini kalau udah bekerja silahkan cantumkan juga. Di sini saya mencantumkan pengalaman pekerjaan, pengalaman kuliah, pengalaman organisasi, lalu sudah ya, pengalaman organisasi misalkan ada OSIS, terus kalian mengikuti eskul apa gitu ya. Terus kalau pengalaman kuliah kayak PKL ya, praktek ngajar, ikut seminar gitu ya, tapi harus dibuktikan dengan sertifikat gitu kalau pernah mengikuti seminar itu gitu ya. Atau workshop ya, biasanya workshop yang langsung diterapkan gitu ya, materi diberikan langsung praktek gitu, itu workshop. Nah, pengalaman kerja juga boleh dicantumkan, seperti kalian pernah bekerja mungkin di bidang front office atau back office gitu, atau kalian perbantuan pelatihan misalkan kayak 3 bulan bekerja hanya untuk membantu, atau freelance gitu ya masuknya ya, boleh silakan cantumkan, karena itu bagian penting juga untuk bekerja gitu. Jadi kalian pas saat diterima di perusahaan tersebut tidak kaget gitu. Oke, lalu ada prestasi gitu ya. Prestasi di sini kalian boleh kognitif atau psikomotorik gitu ya.
kognitif, misalkan kalian pernah ikut olimpiade sains gitu ya, fisika, biologi, kimia dan lain sebagainya gitu, matematika boleh, atau dari psikomotorik kalian pernah menjuarai futsal, di lomba vokal, musik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sudah. Yang sekarang yang terakhir adalah kemampuan gitu. Kemampuan kalian apa yang memiliki, atau skill ya, skill kalian untuk bekerja itu bisa apa gitu. Oke. Yang saya cantumkan di sini, berkomunikasi dengan baik gitu ya, terus mengoperasikan Microsoft Office, terus CorelDRAW ya, Photoshop gitu ya, terus bahasa Inggris boleh dimasukkan, kalau misalkan yang aktif ya aktif, kalau yang pasif ya pasif gitu ya, atau bahasa Jepang boleh gitu dimasukkan. Terus kreatif, nah di bidang apa ya, diri sendiri gitu, atau psikomotorik kalian orang yang kreatif, pasti itu juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan. Terus negosiasi bisnis, kayak negosiasi bisnis berarti masuk ke berkomunikasi dengan baik gitu. Bagaimana cara kalian jika memang ada di manajemen, di perusahaan di manajemen perbankan atau apapun yang berkaitannya dengan masyarakat, kalian harus melobi produk kalian, itu harus pandai negosiasi bisnis gitu. Lalu kemampuan kalian di psikomotoriknya boleh, kalau saya ada di futsal, volley dan seni teater gitu ya. Kalau kalian boleh yang lainnya gitu, untuk pelengkap, jadi bahan kuat untuk dipertimbangkan kalian diterima atau tidaknya gitu. Oke. Nah, sampai di sini untuk kurikulum vitae atau CV menurut saya sudah jelas ya. Oh iya, terakhir jangan lupa jika memang kalian mau melamar, cantumkan nilai IPK atau nilai rata-rata SKHUN kalian di CV kalian gitu. Jadi nanti biar sama datanya. Jadi lembar pertama itu CV, lembar kedua itu nanti berkas-berkas pendukung atau fotokopi berkas yang sudah tercantum di sini, kayak sertifikat, fotokopi KTP, terus SKHUN dan sebagainya ya. Terus apa ya, desain sih sekarang mah, tinggal kalian bisa mendesainnya seperti apa, sekreatif mungkin saya belum kreatif segini ya. Jadi silakan di combine kembali, di remix gitu ya, untuk menjadi lebih keren gitu desainnya. Oke, segitu saja materi dari kurikulum vitae. Tugas kalian berarti nanti saya share di Google Classroom untuk membuat kurikulum vitae gitu atau CV. Tapi kalau misalkan nanti pertimbangan saya hanya untuk mempelajari saja gitu, tidak membuat tugas, itu pun nanti saya konfirmasi ke Walas gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak atau mengapresiasi video ini. Saya harap kalian mampu mencerna baik-baik apa yang saya maksud untuk jenjang masa depan kalian juga gitu ya. Untuk penulisan apapun itu hati-hati sekali lagi ya. Jangan sampai typo. Saya sudah katakan, biasanya di sini ada saja yang masih kacau gitu ya. Misalkan kayak tempat tanggal lahir gitu ya. Tempat jangan pakai garis miring karena itu adalah pilihan gitu ya. Tapi tempat, koma, tanggal lahir gitu. Kalau misalkan ada seperti itu, atau kalian menemukan hal seperti itu, langsung komplain gitu ya. Oke. Terima kasih. Salam pada orang tua kalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.